Apa sih itu takhrij hadis? Takhrij merupakan derivasi dari kata khoroja yang berarti keluar. Takhrij menurut etimologis bermakna mengeluarkan, sedangkan secara terminologis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik penyandaran itu valid, hadis sahih dan hasan, ataupun tidak valid, dhaif dan maudhu. Mahmud Al-Tahan mendefinisikan takhrij sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis beserta sanadnya, untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Adapun metode takhrij hadis, Mahmud Al-Tahan menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 cara atau metode yang digunakan untuk mentakhrij hadis. Yang pertama, yaitu metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij, untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang kedua, yaitu metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, yaitu metode indeks kata. Metode ini digunakan ketika cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat, yaitu metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkan menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Dan yang kelima, yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Jika hadis yang dikaji memiliki cara dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Prinsip-prinsip dasar takhrij hadis. Yang pertama, takhrij bersifat mandiri dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij itu dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, dalam penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan sendiri. Yang kelima, yaitu takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Dan yang kedelapan, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda. Adapun manfaat takhrij hadis. Yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua,
diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Dan yang keempat, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing atau gharibah.